Oke, kita lanjutkan materi kita di tentang konveksi. Kita telah belajar tentang konveksi paksa. Dan sekarang kita akan belajar tentang konveksi natural. Oke, sebelum kita belajar tentang konveksi natural, kita akan bahas terlebih dahulu sedikit ya, yang sebelumnya. Jadi kuncinya baik itu konveksi secara paksa, aliran internal maupun eksternal, yang jadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mencari nilai koefisien perpindahan panas. Di SMA atau di sekolah-sekolah biasanya mencari koefisien perpindahan panas ini tidak dilakukan ya, biasanya given, biasanya di soal diberikan sekian berapa laju perpindahan panasnya, seperti itu. Nah, di kuliah tingkatannya berbeda. Sekarang mencari nilai koefisien perpindahan panas itu dengan cara kita menghitung sendiri. Oke, begitu juga di konveksi natural, pada intinya seninya adalah ada di koefisien perpindahan panas. Sekali lagi, rumus laju perpindahan panas secara konveksi pada umumnya sama, yaitu Q sama dengan HA delta T. Oke, kita bahas fenomena konveksi natural seperti diperlihatkan oleh si telur ini. Telur ini panas, habis direbus. Ya. Habis direbus buat buka puasa atau buat sahur. Dan lalu ditempatkan di atas piring, katakanlah. Piringnya datar. Apa yang terjadi di sekitar apa yang terjadi dengan udara di sekitar telur itu? Maka alirannya kurang lebih digambarkan oleh anak panah yang ada di sini. Di sekitaran si telur ini terjadi aliran seperti ini. Ini karena udara di sekitarnya mendapatkan panas. Udara yang lebih panas akan naik karena densitasnya lebih rendah, dan udara yang lebih dingin akan turun, akan bersentuhan dengan si dengan si telur ini, dan akan mendapatkan panas, lalu dia juga akan densitasnya turun. Terus menerus seperti itu, dan terjadilah konveksi secara alami, yaitu panas yang pindah dari si telur ini ke udara. Inilah kenapa disebut konveksinya alami, karena di sini kita tidak mendorong, tidak memberikan gaya atau tidak memberikan energi kepada si udara ini untuk mengalir melalui si telur. Oke, kalau misalkan di terhadap pelat ya, pelat panas. Pelatnya ceritanya panas nih, TW lebih besar daripada tak hingga. TW di sini maksudnya adalah temperatur si pelat lebih besar daripada temperatur udara. Yang terjadi adalah seperti ini. Akan ada aliran udara dari bawah ke atas. Kalau misalkan si pelatnya lebih dingin, lebih rendah temperaturnya daripada temperatur udara di sekitarnya, maka udara yang melewati si pelat ini akan densitasnya membesar karena dia lebih dingin, sehingga terjadi alirannya ke bawah. Oke, kalau ini ada pelat, di mana pelat ini diam, dan pelat ini temperaturnya lebih besar daripada udara di sekitarnya. Dan di sebelah kiri dari pelat ini diisolasi. Maka terjadi aliran di sekitar pelat ini. Alirannya seperti ini profilnya. Ini profil kecepatannya. Di yang tengah-tengah ini, kecepatannya paling besar. Sedangkan di dinding pipa paling kecil. Dan di sebelah sini paling kecil juga. Karena dianggap udara di sebelah sini itu diam.
Dan dianggap di sini kalau kita pernah belajar di mekanika fluida ini no slip condition, artinya tidak ada slip di sini sehingga di sini juga kecepatannya nol. Ini profil kecepatannya. Bagaimana dengan profil temperatur si udara? Seperti ini. Temperatur si udara di dekat dengan dinding si pelat ini yang paling besar. Makin ke sini ya makin sama dengan temperatur si udara yang sebelum dipanaskan. Atau udara diam ya, stationary fluid. Seperti itu fenomenanya. Itulah kenapa disebut konveksi natural. Ada panas yang pindah dari sini ke sana, ke udara. Secara konveksi. Kita pasti akan pakai lagi rumus HA delta T, itu pasti. Ya, seperti ini rumusnya. Laju perpindahan panasnya sama kayak konveksi pada umumnya. A adalah luas area perpindahan panas. Kalau di sini misalkan ini katakanlah semua permukaannya terekspos ke udara gitu ya. Berarti ini adalah luas dari permukaan luar si telur ini. TS adalah temperatur permukaan luar si telur dan TB ini adalah temperatur si udaranya di sini. Saya kadang pakai TB, kadang pakai theta hingga gitu ya. Kadang pakai TF, fluida, ya itu bebas-bebas saja ya dalam simbol-simbol seperti ini. Lalu yang menjadi pembedanya pastinya ada di sini ya, dan pembeda antara konveksi natural dan konveksi paksa. Ya pastinya ada di sini, dinilai koefisien perpindahan panasnya. Oke. Ya, jika sama rumusnya, apa bedanya antara konveksi paksa dengan konveksi alami? Barusan saya sebutkan, pastinya bedanya hanya ada di koefisien perpindahan panas. Oke, disinilah seni mencari nilai H atau koefisien perpindahan panas. Di sini kamu bisa lihat Nusselt number-nya untuk aliran konveksi natural, untuk laju perpindahan panas secara konveksi natural. Tetap Nusselt number itu rumusnya sama, yaitu HL dibagi K. Nah, tetapi Nusselt number di konveksi alami itu dinyatakan ke dalam bilangan Rayleigh. Ini aja nih kita lihat ya. Atau ini terserah duanya ini sama. Yaitu dinyatakan dengan bilangan Rayleigh. Dan si bilangan Rayleigh ini dinyatakan ke dalam bilangan Grashof dan Prandtl. Ya, bisa kamu lihat di sini. Rayleigh number adalah Grashof number dikali Prandtl number. Prandtl number udah saya jelasin di awal, jadi kita agak perlu bahas lagi. Yang perlu kamu ketahui di sini adalah Grashof number, GR. Grashof number. Grashof number adalah ini. G gravitasi, beta koefisien volume ekspansi, satuannya 1 per Kelvin, artinya temperaturnya harus diubah ke dalam nilai absolutnya, ke dalam Kelvin, bukan di dalam derajat Celcius. Dan khusus untuk gas ideal, betanya ini adalah 1 per T. Ya, kita akan nanti belajar dari contoh ya, bagaimana menentukan ini, bagaimana menghitungnya. TS-nya pastinya temperatur si benda padatnya. Kalau telur berarti permukaan si luar si telur itu. Theta hingga adalah temperatur si udara. LC adalah panjang karakteristik. Ini juga sama nih. LC di sini adalah panjang karakteristik. Kalau misalkan di plat datar, panjang karakteristik di sini adalah panjang si platnya. Kalau misalkan aliran internal di dalam pipa, panjang karakteristik ini diganti dengan diameter dalam pipa. Oke. Lalu V kuadrat ini adalah viskositas kinematik. Inilah Grashof number. Jadi Rayleigh number ini adalah Grashof number dikali Prandtl number. Tinggal dimasukkan nilai Rayleigh number ini ke dalam sini, gitu ya. Dikali C, lalu dipangkatkan N. C ini adalah suatu konstanta, artinya suatu angka yang lihat di sini. Lihat, N dan C ini adalah suatu konstanta, gitu ya. C ini
koefisien, kalau si N ini adalah eksponen, jadi pangkat. Dan nilai si C dan N ini sangat tergantung dari geometri atau permukaan si benda. Lalu flow regime ini dikarakterisasi oleh Rayleigh number. Jadi kalau flow regime di konveksi paksa itu ditentukan oleh laminar atau turbulen, kalau di sini ditentukan oleh Rayleigh number. Kita tahu bahwa untuk aliran laminar dan turbulen itu ditentukan oleh Reynolds number. Sekarang diganti menjadi Rayleigh number. Oke, dan properties dari si fluida seperti yang kita lakukan di konveksi paksa aliran eksternal itu ditentukan di TF, yaitu temperatur film, yaitu rata-rata dari temperatur si benda padat dan si fluida ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya seperti ini. Kalau misalkan ada suatu plat gitu ya, plat panas atau plat yang lebih dingin atau plat lebih panas terserah. Yang sebelah kirinya ini diisolasi, ya ini. Jadi panasnya mengalir dari sini doang, panjangnya L. Nah, ketika seperti ini, panjang karakteristik tadi untuk rumus yang ini, LC, maupun yang LC yang ini ya, panjang karakteristiknya adalah panjang si platnya. Ini sama kayak di plat datar di aliran konveksi paksa aliran eksternal. Ya, kalau misalkan range Rayleigh number-nya 10⁴ sampai 10⁹, maka Nusselt number-nya ini. Kalau range Rayleigh number-nya 10⁻10 sampai 10⁻13, maka Nusselt number-nya ini. Artinya C-nya adalah 0,1, N-nya 1/3. Dan yang atas C-nya 0,59, N-nya 1/4. Nah, ini sebetulnya dibikin seperti ini tuh karena untuk memudahkan kita. Gak perlu lagi pakai rumus yang lebih ribet. Yang ini lebih ribet, tapi ini mencakup semua range dari Rayleigh number-nya. Yaitu ya kayak gini ya. Jadi kamu perlu mencari Rayleigh number sama Prandtl number. Rayleigh number tadi adalah Grashof number dikali Prandtl number. Grashof number-nya adalah ini. Nah, kalau misalkan horizontal plate, ya platnya horizontal, kalau ini vertikal, yang bagian bawahnya diisolasi, ya diisolasi ini ya seperti ini. Kalau yang ini juga, kalau yang ini menghadap ke atas, yang ini menghadap ke bawah. Nah, panjang karakteristiknya untuk yang ini, nah ini definisi panjang karakteristik sebetulnya di mana-mana adalah ini, yaitu AS per P. AS-nya ini adalah luas area perpindahan panas dibagi P. P-nya adalah perimeter. Nanti kita akan contohkan di contoh soal ya. Bagaimana cara mencari panjang karakteristik dengan pakai rumus ini. Nah, kalau misalkan untuk kasus yang horizontal plate ini, Rayleigh number-nya sekian, Nusselt number-nya kayak gini rumusnya. Dan seterusnya. Untuk yang horizontal plate menghadap ke bawah, Rayleigh number-nya sekian, maka Nusselt number-nya sekian. Ya, sebetulnya ini ada di tabel di buku Yunus Channel, di buku apapun, kamu bisa di buku heat transfer ya, mungkin ada berbagai macam model yang lainnya. Di sini saya hanya menjelaskan sampai di sini, sisanya kalian pelajari sendiri. Ya, setelah ini kita langsung ke radiasi, dan ini slide-nya ternyata ini ya, hilang ini. Oke, saya akan tuliskan aja di sini. Oke, kita pause dulu. Oke, jadi saya salah file ya. Ternyata saya pakai file yang sebelumnya, makanya materi radiasinya sebagian hilang tadi. Jadi radiasi ini seperti ini ya fenomenanya. Kalau misalkan kita bikin api unggun gitu ya ceritanya, itu kita jauh dari api unggun itu kerasa panas ya. Nah, makanya itu kita sebut radiasi karena
perpindahan panasnya dari api itu tidak memerlukan media seperti itu. Dan itu juga terjadi antara matahari dan bumi, ya katanya. Karena di luar angkasa sana itu nggak ada apa-apa ya, vakum ya kan kayak itu. Kita udah bahas kevakuman ini ya di mekanika fluida. Saya sih udah bahas di mekanika fluida ya. Dulu kita belajar mekanika fluida atau enggak saya lupa. Nah, itu menunjukkan bahwa panas yang sampai dari matahari ke kita itu juga dengan cara radiasi. Nah, di sini rumus radiasi itu kalau misalkan ada permukaan gitu ya, ada benda yang lebih panas, kita simpan di dalam suatu ruangan. Ruangan itu besar dan temperatur ruangan itu Tsur. Nih Tsur. Temperatur si benda tadi adalah Ts. Tsur Ts ini terserah kamu bisa berapapun gitu ya. Misalnya TS-nya ini 100 derajat Celcius, Tsur-nya ini 20 derajat Celcius itu ya di ruangan ber-AC itu boleh. Sekedar contoh doang ya. Dan ini ada emisivitas nih kalau nggak salah banyak epsilon. Ini sigma adalah konstanta Boltzmann yang udah ada nilainya. AS adalah luas area perpindahan panas. Jadi kalau misalkan ada pelat datar gitu ya, kita simpan di suatu permukaan, maka luas area perpindahan panasnya adalah luas permukaan si pelat datar tersebut. Tes temperatur bendanya, tes temperatur lingkungannya udah jelas. Jadi di sini satuannya Kelvin, artinya harus diubah dari derajat Celcius menjadi Kelvin. Jadi nilai absolutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini ada pelat yang ini sebetulnya kayak dia di tabel tadi gitu ya. Cuman sekarang dikasih angka. Ada suatu pelat yang ukurannya 0,6 meter dikali 0,6 meter. Berarti 60 dikali 60 ya, senti. Jadi cukup luas. Di dalam suatu ruangan dengan temperatur 30 derajat Celcius. Lalu salah satu sisinya dijaga temperaturnya di 90 derajat Celcius yaitu ini. Dan sisi yang lainnya diisolasi. Di sebelah sini diisolasi. Seperti gambar ini. Nah, di sini disuruh ditentukan berapa laju perpindahan panas dari pelat ini secara konveksi natural, secara konveksi alami. Kalau A, pelatnya dipasang vertikal, B, kalau horizontal dengan dia yang panasnya ini ngadep ke atas, dan yang C, horizontal yang panasnya menghadap ke bawah. Oke, kita pakai intuisi kita sebelum kita pakai perhitungan. Kira-kira mana laju aliran perpindahan panas yang paling besar dan mana yang paling kecil? Kalian boleh berpikir dulu. Boleh di-skip dulu video ini sambil mikir dulu. Ya, kita pakai intuisi kita dulu gitu ya, kira-kira. Ya, kalau menurut intuisi saya gitu ya, dan ini udah dikonfirmasi dengan perhitungan, ya saya juga mikir dulu gitu ya sebelum ini dibahas gitu ya, sebelum kita hitung. Menurut saya yang ini, yang menghadap ke atas, karena dia ya langsung gitu kan. Yang panas-panasnya itu langsung mengalir ke atas. Jadi sirkulasi si fluidanya ini paling bagus di sini. Artinya Rayleigh numbernya paling besar kalau menurut saya ya. Lalu yang kedua, yang paling kecil adalah ini. Karena yang paling kecil ya laju aliran perpindahan panasnya. Karena yang panasnya ini tersendat gitu ya, tersendat oleh si pelatnya sendiri.
Sehingga kalau yang panasnya pengen ngalir itu dia harus ke samping terlebih dahulu baru bisa ke atas. Ini jadi tersendat, jadi terhambat alirannya. Oke, kita akan buktikan hal itu dengan perhitungan. Dan kita juga akan buktikan apakah pengaruh radiasi, ini kan meradiasikan ini ya, meradiasikan panas di ruangan ini gitu ya. Di ruangan yang bersuhu 30 derajat Celcius ini, apakah pengaruh radiasi ini signifikan dalam hal laju perpindahan panasnya? Oke, kita akan lihat. Oke, kita cari sifat si fluida itu di temperatur filmnya, yaitu 90, ini adalah temperatur platnya, ditambah temperatur ruangan. Temperatur si fluida di dalam ruangan tersebut, yaitu 30 dibagi 2, 60 derajat Celcius. Dan di 60 derajat Celcius, si udara ini punya konduktivitas sekian, Prandtl number sekian, V sekian, lalu beta sekian. Oke. Dari mana dapat 333 ini? Ini adalah 1 per TF. TF-nya ini adalah 60 derajat Celcius. Tinggal kamu tambahkan 273 untuk menghasilkan 333 Kelvin. Semudah itu mencari nilai beta untuk Grashof number ya. Oke, untuk yang vertikal. Vertikal, tadi rumus Rayleigh number itu adalah ini. Kita perlu nyari gravitasi kita bisa anggap 10, bisa kita anggap 9,81, betanya udah kita hitung, TS udah ada, theta hingga udah ada, ini bisa langsung Kelvin karena ini delta gitu ya, 90 kurangi 30 bisa langsung jadi Kelvin karena ini delta. Kalau kamu ubah nilai ini dan nilai ini jadi Kelvin terlebih dahulu, hasil deltanya bakal sama, bakal 60. Nah ini nanti, ini kan beta itu 1 per Kelvin, dikali Kelvin, jadi hilang Kelvinnya ya. Lalu panjang karakteristiknya ini L. Nah ini panjang karakteristiknya adalah 0,6 meter, yaitu panjang si platnya untuk penempatan vertikal. Prandtl number-nya tinggal kita masukin, viskositas kinematiknya juga tinggal kita masukin, jangan lupa kita kuadratkan. Lalu hasilnya adalah 7,656 dikali 10 pangkat 8. Oke, dapat Rayleigh number-nya, kita langsung mencari Nusselt number. Nusselt number-nya ini pakai yang ribet ya, pakai yang ribet. Yang ini. Padahal sebetulnya bisa aja pakai yang ini, tapi si penulis buku memilih untuk yang ini, karena ini biasanya lebih akurat ya, meskipun lebih ribet tapi lebih akurat, dan ini berlaku untuk semua range Rayleigh number-nya. Oke, dari situ tinggal dimasukkan saja nih Rayleigh number-nya berapa, Prandtl number-nya berapa, dapat Nusselt number-nya 113,4. Nusselt number dapat, selanjutnya mudah, tinggal kita masukkan ke konduktivitas si fluidanya. Nusselt number-nya, panjang karakteristiknya, dapat hanya 5,306 watt per meter persegi derajat Celcius per meter persegi derajat Celcius. Lalu Q-nya HA delta T, ya mudah ya, AS-nya yaitu 0,6 meter persegi. Jadi di sini tadi kita sudah tahu ya bahwa si pelatnya ini ukurannya adalah 0,6 dikali 0,6 meter persegi. Jadi ini udah agak mudah. Nah, panas yang dikeluarkan sebesar 115 watt. Kamu bisa lihat di sini tipikal dari koefisien perpindahan panas aliran secara konveksi alami itu biasanya H-nya itu kurang dari 10 watt meter persegi derajat Celcius. Kurang dari 10, sehingga H-nya juga kecil ya, 115 watt. Kalau kita bandingkan dengan yang dikonveksi paksa itu, Q-nya itu banyak yang hasil hitungan kita banyak yang berada di atas 10.000 watt. Oke, sekarang kasus yang kedua, yaitu ketika si pelatnya kita hadapkan ke atas. Kita hadapkan ke atas, kita susun secara horizontal. Nah, panjang karakteristiknya ini bukan panjang si platnya, tapi pakai rumus yang AS per P tadi yang ada di tabel. Yang ini nih. Dan apa yang dimaksud perimeter?
Nanti kelihatan di sini perimeter tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah keliling dari si plat itu. Plat itu luasnya AS L kuadrat yaitu 0,6 dikali 0,6. Lalu perimeternya berarti apa? Kelilingnya. Kelilingnya 4 kali L, 4 dikali 0,6. Di sini si penulis memilih untuk menyederhanakan rumusnya jadi L per 4. Ya, ini L yang atas tinggal dicoret 1, L yang bawah dicoret. Jadi sisanya L yang atas sisa 1 dibagi 4. Ini 0,6 dibagi 4. Nah, dari sini aja udah kelihatan gitu kan, dari panjang si karakteristiknya aja udah beda gitu ya. Ini LC-nya lebih rendah. Panjang karakteristiknya lebih rendah. Kalau sebelumnya panjang karakteristiknya 0,6, sekarang 0,15 meter. Dan jika kamu lihat di sini, panjang karakteristik itu berbanding terbalik dengan koefisien perpindahan panas. Kita akan lihat efeknya. Tapi efeknya bukan cuma itu ya, karena apa namanya? Ya, efeknya mungkin kita bisa lihat di sini. Ya, efeknya sebetulnya ada di situ ya. Efeknya ada di situ ya, di nilai LC-nya. Kalau kita lihat di sini, semua nilai-nilai yang ada di sini ternyata sama ya dengan yang perhitungan sebelumnya. Kecuali yang ini nih, di L-nya. Oke, Rayleigh number-nya dapat sekian. Dan karena ini alirannya secara horizontal ya, si platnya dipasang secara horizontal, maka pakai rumus yang ini dari tabel yang sebelumnya. Dapat Nusselt number-nya 31,7. Nah, dia Nusselt number di sini 31,76, kalau di sini 113,4. Ini lebih kecil daripada yang ini, tapi kamu lihat di sini nilai H-nya lebih besar. Di sini Nusselt number-nya 113, di sini Nusselt number-nya 31,76. Tapi hasilnya koefisien perpindahan panasnya yang di sini lebih besar, yaitu 5,9, di sini 5,3. Tidak lain dan tidak bukan ada gara-gara si panjang karakteristiknya. Ya, seperti itu. Luas AS-nya tetap sama 0,6 meter pangkat 2. Tinggal dimasukkan, yang di sini 115 watt, di sini 128 watt. Oke, untuk mode yang ketiga, ketika yang panasnya menghadap ke bawah, tinggal pakai rumus yang tinggal ganti rumusnya gitu, karena Rayleigh number-nya pasti sama dengan yang ketika menghadap ke atas. Di sini Nusselt number-nya 15,86. Di sini lebih kecil Nusselt number-nya, otomatis H-nya pasti lebih kecil daripada yang horizontal menghadap ke atas. Tinggal dimasukkan rumus-rumus nilai-nilai ini ke dalam rumus ini, dapat 64 watt. Oke, kita bandingkan, berarti yang paling besar adalah horizontal menghadap ke atas. Yang kedua adalah vertikal, yang ketiga adalah horizontal menghadap ke bawah sesuai intuisi kita. Oke, ini tambahannya. Kita analisis radiasi yang dipancarkan oleh yang diberikan gitu ya, laju perpindahan panas secara radiasi yang diberikan dari plat itu ke ruangan. Ya, dianggap bahwa emisivitasnya 1, artinya si bendanya adalah si platnya itu benda hitam. Jadi emisivitasnya 1. Dianggap bahwa permukaan si plat itu hitam. Jadi bisa dianggap emisivitasnya sama dengan 1. Benda-benda hitam bisa dianggap emisivitasnya 1. Lalu AS-nya tadi udah kita hitung 0,36, konstanta Boltzmann ini udah given, udah ada. Lalu temperaturnya kita ubah ke dalam Kelvin semuanya, lalu dipangkatkan 4, ternyata panas secara radiasinya 182 watt. Dan ini lebih besar bahkan dibandingkan dengan horizontal menghadap ke atas. Itulah kenapa yang namanya radiasi di dalam konveksi natural itu dominan. Dominan ya dibandingkan dengan untuk keadaan konveksi paksa, radiasi ini biasanya nggak diperhitungkan karena nilainya kecil banget dibandingkan dengan laju perpindahan panas gara-gara konveksi paksa. Tetapi karena konveksi alami, biasanya radiasinya bahkan menjadi dominan. Nah, dan itulah yang menjadikan alasan kenapa ya benda-benda
masak gitu ya, alat-alat masak sekarang ini kalau kamu lihat kompor listrik gitu ya, itu kompor listrik itu permukaan atasnya itu hitam. Tujuannya apa? Ya tadi, agar terjadi radiasi yang maksimal dari permukaannya ke panci. Dan permukaan pancinya juga dibikin hitam. Tujuannya apa? Agar dia mudah menerima panas. Jadi kalau bendanya hitam, dia lebih mudah menerima panas, lebih mudah pula kehilangan panas. Itulah kenapa alat-alat masak gitu ya dibikin hitam. Dan rekomendasi saya kalau beli gadget itu warnanya hitam, entah itu laptop maupun apa namanya HP gitu ya. Biar kalau ada panas berlebih dia lebih mudah gitu ya pindah dari permukaan si gadget kita itu ke udara di sekitar kita. Seperti itu. Dan materi kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, summary-nya adalah kita sudah belajar tentang konveksi paksa aliran internal, konveksi paksa aliran eksternal, konveksi alami, dan radiasi beserta contoh-contohnya.